Kita masih bersama sahabat saya, Coach Kendis. Kita masih membahas tentang nutrisi yang seimbang yang kita perlukan untuk kesehatan tubuh kita. Beberapa video sebelumnya kita telah membahas tentang kebutuhan kalori kita, bagaimana protein, bagaimana karbohidrat, bagaimana lemak yang kita perlukan, dan terakhir soal air putih, air yang kita perlukan untuk kesehatan. Sekarang saya penasaran, pengen tahu soal serat. Soalnya ini adalah masalah konstipasi yang sering dialami oleh banyak orang, sulit ke belakang, nanti dibantu oleh alat ini itu. Daripada gitu, yuk kita perbaiki pencernaan kita, karena semua kesehatan berasal dari sistem pencernaan kita. Kalau sehat pencernaan kita, insya Allah sehat tubuh kita. Oke? Nah, ada Coach Kendis, ayo dong cerita tentang serat. Oke. Serat itu betul sangat penting untuk kesehatan pencernaan kita. Dan yang dibilang tadi betul, kesehatan tubuh kita itu berawal dari pencernaan kita. Biasanya semakin kotor sistem pencernaan kita, maka kesehatan juga akan semakin banyak terganggu. Nah, kebutuhan serat seperti apa sih? Kita bisa merefer atau membuka kembali tabel AKG. Oh, ada juga di tabel AKG. Wow. Jadi di tabel AKG itu kalau kita ngambil rata-ratanya, kita ambil ya simpel ya, rata-rata itu untuk wanita itu 25 gram. Serat rata-rata untuk wanita 25 gram per hari. Untuk itu pria, wanita normal berusia, kita ambil rata-rata. Untuk pria itu rata-rata 30 gram per hari. Jadi wanita 25 gram, rata-rata pria membutuhkan 30 gram serat per hari. Kalau pengen lihat detailnya seperti apa, tinggal buka tabel. Ini tabel EKG. Ayo tampilin ya. Oke. Jadi saya perlu 25 gram serat tiap hari. Dan ini harus saya bagi ke dalam 5 jadwal makan saya. Sarapan, snack pagi, makan siang, snack sore, dan makan malam. Gimana cara memenuhinya? Gimana cara memenuhinya? Sebenarnya kita sudah sering mendengar saran ya dari para dokter atau mungkin para ahli gizi, dianjurkan makan buah dan sayur yang cukup. Jadi benar ya, udah makan sayur dan buah yang banyak. Yang buah banyak dan sayur cukup. itu beda ya. Buah dan sayur itu adalah sumber serat. Oke. Buah apa aja sih yang banyak seratnya? Rata-rata hampir semua buah dan sayur itu. Sayur juga. Jadi serat itu adalah bagian daripada karbohidrat. Jadi supaya tidak ribet menghitung berapa jumlah seratnya, cukupin aja kebutuhan karbohidratnya. Dan pilihlah karbohidrat. Kan di video sebelumnya kita bicara mengenai indeks glikemik. Sebenarnya itu hubungannya dengan serat. Jadi semakin bagus, semakin banyak seratnya, indeks glikemiknya semakin rendah. Jadi karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh. Itulah sebabnya kita sebaiknya memilih karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah, karena seratnya tinggi. Jadi dengan demikian juga kesehatan kita akan diperbaiki, kebutuhan serat juga akan diperbaiki, kesehatan pencernaan akan membaik. Sekarang jelas ya kenapa Healthy Living memulai programnya dengan menanam sayur sehat, hidroponik, dan microgreen. Karena kita sangat memerlukan serat dari sayur-sayuran dan nanti tinggal ditambah dari buah-buahan. Jadi snack pagi kita bagus buah-buahan atau sayur-sayuran. Iya, dua-duanya bagus. Biasanya pisang goreng. Gimana nih kalau sore saya biasanya pisang goreng atau rebus kacang masih ya, rebus kacang. Apalagi misalnya tadi pagi saya snacknya apa ya? Saya makan almond 7. Itu cukup. Proteinnya. Almond itu proteinnya tinggi, seratnya juga cukup lumayan. Dan karbonya 0 ya? Karbonya ada. Tapi nggak banyak ya? Dan itu juga karbonya karbo yang baik, juga lemaknya ada, itu adalah lemak yang baik. Jadi karbohidrat yang kita makan pagi, misalnya nasi atau roti atau bubur, itu udah cukup memberikan serat buat kita. Gini, pernah mendengar pasti bahwa roti gandum itu lebih bagus dibanding daripada roti putih. Betul. Alasannya kenapa?
Kan ada seratnya. Nah, iya betul. Jadi Karena lebih tinggi seratnya. Betul. Itu makanya indeks glikemiknya juga lebih rendah. Lebih rendah. Roti gandum dibanding roti yang Jadi putih. tahu ya kenapa kemarin pagi itu saya bikin sandwich dengan roti gandum, bukan roti putih. Makan juga lebih bagus makan nasi merah daripada nasi putih. Betul. Ya. Oke. Di video sebelumnya kan kita udah singgung kenapa nasi merah lebih bagus daripada nasi putih. Dibanding nasi putih. Sebenarnya alasannya karena kandungan seratnya. Iya. Ya. Jadi baik buruknya adalah kandungan serat yang tinggi dan indeks glikemiknya jenis rendah. ikatan karbohidratnya. Iya, lebih rendah. Jadi diingat serat itu adalah bagian daripada karbohidrat. Jadi kita lihat aja di dalam piramid tentang makanan sehat itu seimbang. Paling bawah yaitu sayur dan buah, ya kan? Betul. Yang tengah adalah karbohidrat, kemudian ada protein, di atasnya adalah vitamin dan mineral. Jadi begitulah kira-kira perbandingan yang seimbang buat kesehatan kita. Betul. Yang perlu kita tahu adalah itu teorinya, prakteknya nih, prakteknya sehari-hari. Di serat ini saya soalnya banyak mendengar keluhan susah ke belakang, ya kan? Ini menjadi masalah hampir banyak orang gitu. Jadi bagaimana caranya supaya makanan kita tinggi seratnya? Oke, jadi gini, masalah ke belakangnya tadi ya, itu rata-rata penyebabnya dua. Kurang masalah kurang air putih yang seperti video sebelumnya dan masalah kurang serat. Iya. Nah, serat memang cukup, maksudnya gini, mungkin bingung kalau saya makan gini seratnya berapa sih? Iya. Jadi kembali aja ke seperti video sebelumnya, kembali ke kalorinya, kembali ke batasan kalori, kemudian kembali ke porsinya, karbohidratnya dicukupi. Nah, karbohidrat ingat, pilihlah yang indeks glikemiknya rendah. Kalau milihnya karbohidrat indeks glikemiknya rendah, itu otomatis juga seratnya akan ikut. Nah, sebagai panduannya ini kita tampilkan ya, karbo apa aja yang indeks glikemiknya rendah dan yang mana yang tinggi. Jadi itu jadi panduan buat kita. Masalahnya coach, kalau kita penuhi karbohidrat, ini kan katanya kalau makan karbohidrat itu yang standar ya, yang rata-rata, tapi makin kurang makin baik. Kalau protein itu minimal, kalau makin banyak makin baik. Jadi gimana dengan akibat dari kekurangan serat kalau karbohidratnya kita kurangi? Oke, jadi memang betul, khususnya bagi teman-teman yang sedang program turun berat badan nih, kan sebisa mungkin mengurangi karbohidrat, bukan dihilangkan ya, dikurangi atau penuhi jatahnya dengan karbohidrat yang baik, otomatis seratnya juga tercukupi. Tapi memang betul ada beberapa teman-teman yang mungkin kebutuhan seratnya tidak terpenuhi dari makanan, bisa mencari makanan-makanan suplemen yang banyak di pasaran yang mengandung serat. Betul, yang mengandung serat. Ada yang bahkan ada yang hanya kandungannya serat murni. Apa misalnya? Jadi itu bisa ditambahin. Iya. Oh bisa ya? Bisa, ada. Jadi kalau misalnya makanan kita sehari-hari kita rasakan kurang mengandung serat, kita bisa tambahkan dengan serat yang ada di dalam makanan suplemen khusus. Tetapi tetap lebih baik dari makanan natural kita ya. Jadi sayur dan buah-buahan yang cukup sehingga kita dapat cukup serat untuk berproses. Jadi kembali lagi pencernaan kita jadi sehat. Saya rasa itu ya untuk hari ini cukup ya tentang serat. Ada lagi yang mau ditambahkan, Coach? Kembali ke yang punya masalah tadi, yang punya masalah makan buah dan sayur. Kalau butuh food supplement, sebenarnya banyak di pasaran, tapi kan saya nggak boleh nyebutin merek kan. Nyebut merek, ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, tanya aja di komen aja di bawah, nanti Ibu saja akan menjawabnya. Jadi kami berdua ada di sini selalu untuk kamu, untuk bagaimana bisa menjalankan hidup sehat. Kalau ada yang kurang jelas atau di mana bisa mendapatkan tambahan suplemen, baik itu untuk protein maupun serat atau karbohidrat yang baik dan cukup, kami bersedia. Kami bersedia, ada link di bawah ini, di dalam deskripsi, bisa kontak kami, bisa hubungi melalui email, WhatsApp, dan lain-lain ya. Jadi sangat terbuka. Juga untuk kamu yang punya pengetahuan, yang kamu pikir perlu konfirmasi, yuk kita diskusikan dalam chatting yang ada di bawah ini. Oke? Saya rasa cukup ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Itu adalah pelajaran kita tentang serat, sesuatu yang sederhana. Saya pikir biasanya, Coach, kalau yang berserat tuh yang kasar-kasar, enggak gitu ya.
Jadi pisang yang lembut itu ternyata banyak mengandung serat. Padahal kan pisang lembut ya. Saya pikir sebelumnya harus kasar gitu. Karena seratnya itu harus kelihatan. Jadi sebetulnya nggak begitu juga. Ada makanan atau buah atau sayur mayur yang lembut seperti microgreen itu juga banyak kandungan seratnya. Oke, cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Healthy living, healthier life. Be healthy, be happy. Healthy living, healthier life. Be happy, be healthy. Jika video ini silakan like, share kepada teman-teman, kakak, tante, dan keluarga lainnya. Dan subscribe. Terima kasih. Healthy living,